Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, dosen Kalkulus 1. Perkenalkan, nama saya Rina Mardiati dan saya adalah dosen Kalkulus 1 khusus untuk anak angkatan baru atau mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa, dan walaupun kita dalam keterbatasan ini, dalam kondisi pandemik ini, saya harap mudah-mudahan pemberian materi secara daring ini tidak mengurangi esensi atau makna dari pembelajaran kalkulus 1. Baik. Dalam kalkulus ini ada banyak sekali topik yang akan kita bicarakan selama 16 minggu ke depan. Dan saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti segala topiknya, segala pembelajaran yang nanti akan saya share. Dan sebagai informasi bahwa kalkulus 1 ataupun matematika itu adalah sebuah mata kuliah yang sangat dasar, yang perlu dan wajib dipahami oleh mahasiswa jurusan teknik elektro. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan menganggap hal ini sepele, dan saya ingin kalian semua dapat memaksimalkan belajar kalkulus 1 ini walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung mulai saja. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sistem bilangan real, dan di sini kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami definisi dan jenis-jenis sistem bilangan ya. Yang kedua adalah menyelesaikan, bagaimana kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan atau pertaksamaan. Yang ketiga adalah menyelesaikan pertaksamaan dengan nilai mutlak. Nah, sistem bilangan. Kita belajar dulu nih sistem bilangan. Sebenarnya di SMA kalian sudah belajar tentang sistem bilangan ya. Nah, yang pertama kali kita pelajari adalah bilangan asli. Di mana orang waktu dulu mengenal atau menghitung sebuah benda itu, pertamanya awalnya adalah dengan bilangan asli. Dan bilangan asli ini biasanya dinotasikan dengan huruf N besar. Ya, di mana bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Namun, seiring dengan kebutuhan manusia dalam menghitung, sepertinya nanti manusia tuh akan menemukan nilai 0 gitu ya, seperti itu -1, nah, dan seterusnya. Sehingga timbullah yang namanya bilangan bulat. Jadi dia lebih luas lagi dari bilangan asli. Bilangan bulat ini biasanya dinotasikan dengan Z besar. Ya. Nah, dan bilangannya itu seperti -2, -1, 0, 1, 2. Jadi bilangan bulat ini dia lebih luas ya dari bilangan asli. Sehingga kita bisa gambarkan bentuknya seperti ini. Setelah itu ternyata kita butuh lagi nih kalau misalnya kita punya sebuah kue dibagi dengan 5 bagian. Nah, satu potong bagian itu bisa direpresentasikan dengan berapa? Apakah 1, -2, -1? Nah, makanya muncullah yang namanya bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu bentuknya pecahan ya, di mana biasanya dinotasikan dengan Q besar, dan secara definisi adalah Q sama dengan A per B, di mana A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat. Jadi boleh -2/3 atau 1 per -2 itu boleh. Dan ingat, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya si Q ini dia penyebutnya 0, misal kita tulis ini adalah -5/0. Nah, berapa hasilnya? Nah, apakah 0? Bukan, tentunya ya. Jadi ini tidak terdefinisi. Nah, jadi memang perlu dipahami bahwa sebuah pecahan itu atau bilangan rasional itu dia boleh untuk pembilang dan penyebutnya berapa saja, kecuali penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya ada lagi yang lebih luas lagi dari bilangan rasional, yaitu adalah bilangan real. Nah, ini dia lebih luas lagi dia.
termasuk bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Apa sih bilangan real itu? Bilangan real itu adalah gabungan bilangan rasional dan irasional. Ini tandanya gabungan ya. Masih ingat kan ya di SMA? Ini tandanya adalah simbol gabungan. Nah, contohnya bilangan irasional tuh ya kayak gimana? Nah, ini contohnya bilangan irasional. Dia berulang-ulang, kalau misalnya Anda cari di kalkulator itu akar 2 berapa sih? Akar 3 berapa? Akar pi berapa? Dia tuh panjang banget dan berulang-ulang. Nah, itu disebut bilangan irasional. Jadi dia lebih luas lagi ya bilangan real. Nah, seperti itu untuk pengantar sistem bilangan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang garis bilangan. Garis bilangan nih di sini. Setiap bilangan real itu mempunyai posisi pada suatu garis ya. Jadi setiap bilangan real itu mempunyai posisi pada suatu garis pada garis bilangan real. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah garis bilangan realnya. Nah, di sini termasuk 0, termasuk akar 2, termasuk pi itu kan 3,14 sekian-sekian. Termasuk negatif juga, atau misalnya ada juga negatif akar 2, dan seterusnya. Itu adalah garis bilangan real. Nah, dan kalau kita berbicara tentang garis bilangan real, maka kita akan berbicara tentang selang. Nah, saya yakin Anda sudah pernah belajar ini di SMA. Selang adalah ya sesuatu himpunan bagian dari garis bilangan. Itu disebut selang. Ya, kalau kalian masih ingat atau masih lupa, ada yang disebut selang terbuka, selang tertutup ya. Nah, itu penting untuk dipahami. Nah, ini kita bicara tentang jenis-jenis selang. Yang pertama, misalnya nih, kalian juga harus bisa membaca notasi ini ya. Yang pertama ini adalah himpunan X di mana X-nya itu kurang dari A. Ya. Nah, bentuk selangnya seperti ini. Dan bentuk grafiknya seperti ini. Dan ini disebut selang terbuka. Ingat, ini disebut selang terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini tanda persamaannya itu adalah kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan, nanti dia masuknya selang tertutup. Gitu ya. Nah, dan ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, misalnya ini ada sebuah titik A, ya, lalu katanya semua nilai X yang kurang dari A, berarti dia arahnya ke kiri. Nah, jadi inilah grafiknya. Gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, selang tertutup. X kurang dari sama dengan A, berarti kalau dibuat selangnya, ya, ini bentuknya seperti ini. Lihat nih, tandanya beda. Ini menunjukkan dia selang tertutup. Ya, tandanya gimana? Tandanya seperti ini. Beda juga. Kalau selang terbuka dia hanya bulatan kosong. Kalau misalnya selang tertutup dia penuh diisi. Artinya A itu termasuk ke dalam himpunan ini. Ya, ini menunjukkan juga bahwa ini adalah selang kita hapus ini. Automatically ya. Ini selang tertutup, tertutup. Yang ini selang terbuka. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh selang berikutnya. Nah, ini adalah himpunan X di mana X-nya itu lebih besar dari A, kurang dari B. Dan ini selang terbuka ya, dua-duanya ya. Jadi kita bisa lihat, maka selangnya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Gambarnya, nah, gambarnya seperti ini. Dan dia terbuka ya. Jadi ini bulatannya bulatan kosong. Selanjutnya, ini kalau selang tertutup. Lihat juga tanda kurungnya.
ya, yang membedakan. Dan ini gambar grafiknya. Nah, begitu juga dengan ini, sama halnya, cuma dia lebih besar. Nah, satu lagi adalah bilangan X, di mana X-nya adalah semua anggota bilangan real. Nah, artinya real itu dia berawal dari, ini ada kekurangan, dari min tahingga sampai tahingga, ya. Jadi kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini min tahingga di sini, yang ini tahingga. Baik ya, saya harap Anda semuanya paham. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang sifat-sifat bilangan real, ya. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat urutan, ya, yaitu trikotomi. Jika X dan Y adalah sebuah bilangan, maka pasti berlaku salah satu, yaitu X bisa kurang dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Nah, itu disebut trikotomi. Ya. Selanjutnya adalah ketransitifan. Ya, ketransitifan ini adalah jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka otomatis X kurang dari Z. Gitu. Selanjutnya adalah perkalian. Nah, misalkan Z ini adalah bilangan positif. Ya, Z bilangan positif dan X kurang dari Y, maka ketika ini dikali Z dua-duanya, ya, dikali Z dua-duanya dan Z-nya bilangan positif, maka XZ kurang dari YZ. Sedangkan bila Z-nya negatif, nah kalau misalnya Z-nya negatif, maka ketika ini dikalikan dua-duanya dengan Z yang negatif, hasilnya maka dia akan berubah tanda. XZ lebih besar dari YZ. Ya, kalau kalian bingung, kalian ambil aja sebuah nilai, misalnya ya. Misal nih, Z-nya itu adalah min 2. Nah, sekarang saya punya X kurang dari Y. Misalnya X-nya itu 3, Y-nya itu adalah 4. X kurang dari Y kan ya. Nah, sekarang saya mau kalikan dengan negatif. Berarti 3 kali min 2 kurang dari 4 kali min 2. Nah, jangan sebut kurang dulu, hitung dulu nih harga nilainya berapa. 3 kali min 2 itu kan min 6. 4 kali min 2 min 8. Apakah min 6 kurang dari min 8? Nah, salah ya. Ini harus lebih besar dari. Ya, makanya ketika dikali dengan bilangan negatif, maka otomatis dia akan berubah tandanya, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertaksamaan, ya, atau pertidaksamaan. Bedanya apa sih pertidaksamaan dengan persamaan? Kalau persamaan, waktu dulu kita SMA pernah menyebutkan bahwa misalnya 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini persamaan. Karena kita mainnya menggunakan sama dengan. Ya, ini adalah contoh dari persamaan. Nah, kalau persamaan atau pertidaksamaan artinya dia menggunakan simbol-simbol kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Ya, baik. Nah, ini bentuk umum pertidaksamaan, ya. Bisa dalam bentuk ini adalah sebuah fungsi AX per BX kurang dari DX per EX. Jadi dia menggunakan sebuah simbol pertaksamaan. Nah, dan juga kalau misalnya pecahan, tentunya kalian harus ingat bahwa yang nama pecahan, penyebutnya itu tidak boleh ya sama dengan 0. Ya, jadi BX tidak sama dengan 0 dan EX tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, pertidaksamaan, kita lihat di sini, menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu menjadi berlaku atau benar. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian atau HP kalau misalnya kalian di SMA itu. Ya, jadi kalau misalnya saya punya gini, ini kita ngomongin persamaan dulu. 3X sama dengan 12, maka X-nya adalah 4. Nah, artinya X sama dengan 4 ini adalah solusi dari persamaan ini. Di mana, apa yang disebut solusi? Di mana ketika X disubstitusi ke persamaan ini, hasilnya benar. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini kan benar. Nah, ya, itu solusi. Begitu juga dengan pertidaksamaan.
Pertidaksamaan saya ambil yang simpelnya. 3x kurang dari 12. X kurang dari 4 gitu ya. Kurang dari 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya atau solusinya. HP-nya adalah X di mana X kurang dari 4. Gitu. Artinya X lebih besar dari 4, dia tidak masuk atau tidak memenuhi ke sini. Contoh, 3X kurang dari 12. Coba masukkan X yang lebih besar dari 4 apa? 5. Berarti 3 kali 5 kurang dari 12. Betul 15 kurang dari 12? Salah. Ya, artinya dia bukan solusi. Tapi untuk X kurang dari 4, dia akan menjadi benar semua, artinya dia solusi. Contoh, ambil deh X sama dengan berapa? 0. 3 kali 0 kurang dari 12. Betul. Kalau X sama dengan 4 masuk nggak? Coba. 3 kali 4 kurang dari 12. Betul atau salah? 12 kurang dari 12. Salah, kecuali kalau tandanya pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan. Gitu kira-kira ya, untuk apa gambarannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, ya, jadi menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan, ya, semua himpunan bilangan yang real, yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku, ya. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian, ya, atau HP ini, yang pertama adalah bentuk pertidaksamaan diubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu, yang kedua, faktorkan PX dan QX menjadi faktor-faktor linier atau kuadrat. Yang ketiga, tentukan titik pemecah pembuat 0 faktor linier, ya, dan gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda plus minnya, di mana nanti tanda plus minnya ini berlaku adalah min itu untuk kurang dari dan plus itu adalah lebih dari. Ya. Dan sebenarnya ini juga kita mengulang sih, kalian sudah belajar di SMA, tapi kita perkuat lagi supaya kalian diingatkan lagi ya, reminder lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari, bentuknya seperti ini. 2x min 3 ya, kurang dari 13 dan lebih besar dari 5. Gitu ya, besar dari 5. Nah, pertama-tama adalah kita buat si tengah-tengah ini nanti bentuknya X. Ya, jadi langkah pertama adalah kita hilangkan dulu si min 3. Dengan cara apa? Menjumlahkan ketiga ruas ini dengan plus 3. Plus 3, plus 3. Jadi kalau dijumlahkan harus 3 ruasnya. Ya, nggak boleh salah satu. Kalau salah satu berarti dia merubah nilai. Jadi yang ini 13 plus 3, yang ini menjadi 2x karena 3-nya habis, yang kanan itu 5 plus 3. Lalu kita sederhanakan, hasilnya adalah 16 lebih besar dari 2x, lebih besar dari 8. Selanjutnya apa? Kita buat menjadi x ya, si 2x ini. Nah, artinya kita bagi 2. Nah, gitu. Nah, sehingga hasilnya bentuknya seperti ini, atau boleh juga ditulis seperti ini. X-nya lebih besar dari 4 dan kurang dari 8. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka penyelesaiannya adalah selang dari 4 sampai 8 dan dia selang tertutup. Atau kalau kita gambar grafiknya, bentuknya adalah seperti ini. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, sama halnya kayak tadi, kita buang dulu si 6-nya dengan cara mengurangi ketiga ruas dengan 6. Dengan 6 ya, berarti yang di sini dikurang 6, di sini juga dikurang 6, di sini juga dikurang 6. Hasilnya adalah ini. Ya. Lalu selanjutnya adalah kita sederhanakan dan kita jadikan si 4x ini adalah menjadi x. Berarti dibagi 4. Ya, hasilnya adalah ini. Ya. Setelah itu dari sini hasilnya adalah ini, sorry ya.
kita peroleh bahwa X-nya lebih besar dari sama dengan min setengah dan kurang dari 2. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kita tulis HP seperti ini. Jangan lupa kalau min setengah itu dia tandanya kurang dari sama dengan. Sehingga di sini harus selangnya selang tertutup ya. Kalau di sini dia selangnya terbuka gitu. Kalau kita gambarkan garis balik bilangannya adalah seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3. Ya, di sini ada 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari 0 ya. Tadi kita sebutkan bahwa kita harus memecah menjadi faktor-faktor linier. Artinya faktor-faktor linier itu adalah dia bentuknya pangkat 1 salah satunya gitu ya. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi 2x tambah 1 kali x min 3 ya. Saya yakin Anda semua bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ya, tolong ini jadi PR kalian untuk gimana caranya memfaktorkan ini dan cari informasinya di di web atau di Google. Tanyalah Mbah Google bagaimana cara memfaktorisasi persamaan kuadrat ya, karena nggak mungkin nih saya harus menjelaskan lagi ya, karena ini di SMA udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini setelah difaktorkan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk faktorisasi 2x tambah 1 dan dikali x min 3. Lalu dari sini sesuai dengan tahapan yang tadi kita baca bersama-sama, kita harus membuat titik pemecah. Titik pemecah itu adalah dengan memisahkan si ini sama dengan 0 dan si yang ini juga sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis di sini 2x tambah 1 sama dengan 0, kita peroleh 2x sama dengan min 1, ya. X sama dengan min setengah. Nah, inilah yang disebut titik pemecah. Nah, tapi dari x min 3 juga belum ya. X min 3 sama dengan 0, X lebih besar dari, X sama dengan 3. Jadi kenapa automatically begini? Oke, ini X sama dengan 3. Nah, ini juga disebut titik pemecah. Jadi titik pemecahnya ada min setengah dan ada 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, lalu kita buatlah garis bilangan dan kita taruh si min setengah dan 3 ini di garis bilangan. Otomatis pasti min setengah itu harus di sini ya. Nah, karena dia min. Gitu. Nggak boleh 3-nya terbalik ya di sebelah kiri. Karena kan garis bilangan itu dari min tahingga sampai tahingga. Nah, lalu karena ini di sini adalah kurang dari, maka kita gambarkan ini dalam bulatan kosong ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan daerah mana nih yang akan menjadi solusi dari persamaan ini, persamaan ini ya. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu tandanya min plus min. Nah, Bu, itu selalu plus min plus atau bisa min plus min atau gimana? Nah, ada beberapa cara sebenarnya ya. Cara manualnya ya, secara logikanya akan saya jelaskan ya. Kalau cara cepatnya juga ya, biasanya itu di di GO ataupun di bimbel-bimbel juga dijelaskan. Kalau saya waktu dulu cara cepatnya gini. Ini kita punya tiga bagian ya, 3 daerah. Nih, di sini, dan di sini. Kita ambil aja salah satu, kalau di sini itu ada titik apa ya yang gampang? Ada X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ini masukkan ke sini, persamaan. Jadi kita peroleh 2 kali 0 kuadrat, min 5 kali 0, min 3, kurang dari 0. Ini 0, min 3, kurang dari 0. Min 3, ya. Min 3 itu kan dia kurang dari 0 ya. Nah, maka hasilnya itu adalah min di sini. Ini cara manual. Sorry, ini cara manual. Nah, terus kalau di sini 4. 4 itu kalau dimasukin ke sini hasilnya apa? 2 kali 4 kuadrat min 5 kali 4 min 3. Sama dengan berapa nih?
2 kali 16 min 20 min 3. 32 min 20 min 3. Hasilnya plus atau min? 12 kurang 3, 9. Nah, ini kan plus, berarti di sini plus. Di sini ambil juga contoh kasus, misalnya berapa? Min 1. Min 1 kita masukkan lagi ke sini. 2 kali min 1 kuadrat, min 5 kali 1, min 3. Berapa hasilnya? Berarti ini 2 min 5 min 3. Hasilnya itu adalah min 6. Plus atau min? Min. Itu enggak ya nih? 2 kali, nah sorry ada kesalahan. 2 kali min 1 kuadrat, min 5 kali min 1 ya. Oke. Jadi ini adalah plus 5, oke, min 3. Jadi hasilnya adalah 4. 4 itu kan plus, maka di sini hasilnya adalah daerah plus. Sedangkan yang diminta itu adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita daerah hasilnya ini. Gitu. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, rewind lagi ya. Coba diulang-ulang terus. Nah, sekarang saya mau jelasin nih cara cepatnya. Nanti kita lihat ya. Kita jelasin cara cepatnya. Nah, cara cepatnya adalah bagaimana sih kita nentuin tanda plus minusnya, gitu. Nah, pertama gini. Untuk mengisi plus minusnya, kita harus bergerak dari ruas paling kiri. Nah, di sini. Ya, kita akan tentukan apakah dia plus atau minus. Caranya adalah kita kalikan koefisien di sini karena ini bentuknya kali ya. Di sini plus koefisien x ya. Di sini kali plus. Jadi plus kali plus hasilnya plus. Kecuali nih misalnya contoh. Di sini ya, anggap aja di sini tuh misalnya min x. Artinya di sini plus kali min. Berarti di sini pun adalah min. Nah, gitu maksudnya ya. Dan untuk kasus ini kita lihat bahwa di sini dia plus ya. Jadi kita tandai plus. Nah, selanjutnya untuk selang berikutnya ya, kita lihat 3 itu dari faktor yang mana? Dari sini ya. 3 itu dari faktor sini, dia pangkatnya pangkat 1, 2, 3, 4, 5, atau berapa? Dia pangkat 1. Kalau pangkatnya ganjil, ya, kalau pangkatnya ganjil, misalnya 1 gitu ya, 3, 5, maka dari yang selang sebelumnya dia plus, maka dia harus berubah tanda menjadi min. Sekarang begitu juga dengan yang min setengah. Min setengah itu dia pangkatnya ganjil. Maka dia harus berubah tanda menjadi plus. Nah, beda halnya, saya kasih contoh kalau misalnya di sini pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2 di sini berapa? Min. Berarti solusinya apa? Solusinya adalah ini. Nah, itu solusinya. Karena yang dicari adalah kurang dari. Yang dicari adalah min. Gitu ya. Nah, itu tadi pembiasaan aja biar kalian lebih ngerti. Jadi di sini hasilnya plus ya, yang sebenarnya plus. Nah, sekarang yang dicari itu adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari berarti yang ini. Ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sebuah selang terbuka dari min setengah sampai 3. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah masih contoh juga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x kurang dari 3x tambah 6. Langkah pertama adalah kita berbicara dari sini dulu. Nah, ya. 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x. Hasilnya, dan ada lagi nanti dari sini ke sini ya. Oke. 6 min 7x kurang dari
3x tambah 6. Dan tandanya adalah dan, ya, bukan atau. Nah, di sini kita sederhanakan, ya, si 7x-nya pindah ke ruas kiri, ya, begitu juga yang konstantanya pindah ke ruas kanan, begitu juga yang satu lagi. Lalu kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya ini, dan sederhanakan lagi hasilnya ini. Ya, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 10/9, dan satu lagi x-nya lebih besar dari 0. Itu untuk titik pemecahnya. Jadi kita tulis di sini. Nah, ada apa namanya? Sorry, balik lagi. Tadi sudah kita dapat ya, sudah kita dapat bahwa x-nya kurang dari sama dengan 10/9 dan x-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau kita tulis di sini langsung x 10/9 berarti dia lebih besar dari 0. Di sini ada 0, di sini ada 10/9. Gitu ya. Nah, 0 itu, ini sama-sama pakai persamaan ada sama dengannya. Ya, yang pertama x-nya kurang dari 10/9 berarti gini, ini ditandain, set. Dan yang kedua x-nya lebih besar dari 0, ini ditandain gini juga. Set. Nah, artinya cari irisannya kan, berarti yang ini. Gitu. Ya. Sehingga kita lihat di sini irisannya adalah seperti ini, sama. Ya. Jadi dia karena tadi kita pakai tanda dan, ya, dan jadi hasilnya adalah irisannya seperti ini, ya. Ini adalah HP-nya, atau katanya dari gambar kita dapat simpulkan bahwa HP-nya itu adalah dari 0 sampai 10/9 dan dia selang tertutup, sehingga bikin kurungnya juga harus begini, ya. Kalau terbuka dia bikin kurungnya seperti ini. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi kita main contoh-contoh soal dulu ya, biar kalian paham. Oke, sekarang ini ada pecahan nih, 1/x tambah 1 kurang dari 2/3x min 1. Apa yang harus kita lakukan untuk contoh soal seperti ini? Kita kumpulkan dulu tadi ya di sini, ya. Kita sederhanakan, ya, aljabar ini. Jadi penyebutnya adalah perkalian dari penyebut ini ya. Nah, ini. Lalu sederhanakan, ya. Saya tidak akan menjelaskan detail ya, karena ini untuk kalian mestinya sudah bisa ya. Nah, setelah kita sederhanakan ini, kita peroleh sebenarnya di sini ada 3 titik. Ada dari sini 1, dari sini 2, dari sini 3. Nah, sekarang saya akan jelaskan menggunakan cara saya. Dari yang pertama, kita peroleh bahwa x min 3 sama dengan 0. Jadi, titik pemecahnya adalah 3. Dari yang kedua, x tambah 1, ya, itu sama dengan 0, berarti pemecahnya adalah min 1. Dari yang ketiga, kita peroleh 3x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1/3. Gitu. Dan kita buat sekarang selanjutnya adalah garis bilangan yang mewakili pemecah ini, titik pemecah ini. Nah, jadi ada min 1, ya, negatif, lalu ada 1/3, dan ada 3, gitu. Nah, sekarang tinggal tentukan nih tanda plus minnya. Pertama kita gerak dulu dari yang ini. Kita lihat di sini x-nya positif. Positif, dibagi x-nya ini positif, dikali sebuah nilai x positif. Jadi, positif dibagi positif kali positif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang 3 berasal dari sini ya. Ini pangkat 1, berarti dia berubah. 1/3 berasal dari sini. Pangkat 1. Berarti dia berubah dari min menjadi plus. Min 1 juga dia pangkat 1. Berarti dia berubah. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kurang dari. Kalau kurang dari kita cari yang negatif. Berarti yang ini dan yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya kurang dari min 1, atau karena ada 2 ya, x-nya itu lebih besar dari 1/3 kurang dari 3. Nah,
Itu dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat kalau di slide ini gimana. Titik pemecahnya min 1, oke, yang ini. Lalu sepertiga, yang ini. Dan tentunya pasti 3 ya, yang ini. Lalu dia buat garis bilangannya, sama kayak ibu. Lalu dia tentukan plus minnya. Nah, sama. Ya, sehingga kata himpunan penyelesaiannya adalah ini, gabungan. Atau ya bisa juga nulisnya seperti ibu kayak gini. Atau bentuknya tulis kayak gini juga boleh. Oke, saya hapus dulu ya ini ya biar kalian jelas. Nah, ini bisa juga kayak gini. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang contoh soal nomor 6. Ya, bentuknya sama, masih pecahan. Artinya kita ubah dulu atau kita pindahkan dulu ya, kurang dari sama dengan 0. Seperti ini. Lalu kita sederhanakan. Nah, lalu kita sudah punya faktor-faktor linear. Nah, X ini udah termasuk faktor linear. Ya, atau coba disederhanakan lagi, bentuknya seperti ini. Nah, cuman kalau ini, untuk pembilang ini, kita ketahui bahwa, nah ini contoh kasus nih, ya, dia mempunyai nilai diskriminan kurang dari 0. Artinya apa? Diskriminan masih ingat nggak? D itu adalah B kuadrat 4AC. Coba kita cek. B-nya 2, 2 kuadrat, 4 kali 2 kali C-nya 3 ya. 4 min 2, 4. Min 20. Artinya min 20 itu kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0. Sehingga nilainya selalu positif. Katanya gitu. Jadi titik pemecahnya katanya untuk penyebut, kita lihat balik lagi ke sini. Dari sini kita peroleh X sama dengan 2. Dari sini X sama dengan min 3 ya. Nah, ini ya yang tadi. Jadi, tapi untuk pembilang dia tidak menghasilkan titik pemecah karena nggak bisa difaktorkan juga. Nah, sekarang kita buat deh titik pemecahnya yang kita peroleh dari 2 dan min 3. Nah, kalau untuk bentuk kayak gini, amannya adalah kalian cek melalui persamaannya. Untuk menentukan atau secara manual untuk menentukan tanda plus min plusnya. Gitu. Ya. Atau kalau kita lihat cara ibu tadi, nah, di sini ya, kalau saya gambar, kan kita cuma punyanya 2 ya. Min 3 dan 2. Nah, sekarang di sini nilainya selalu positif ya. Selalu positif gitu ya. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Ya, sehingga positif dibagi negatif dikali positif, ini hasilnya pasti negatif. Ya. Lalu dari 2 itu dari pangkat yang ganjil, berarti dia berubah menjadi positif. Dan min 3 itu dia dari pangkat ganjil juga ada 1, berarti dia berubah juga. Yang diminta apa? Kurang dari sama dengan 0, artinya cari yang negatif. Dan kita pakai tertutup selangnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih besar dari sama dengan 2. Atau kalau kalian mau nulis bentuknya kayak tadi, bisa juga bahwa himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga sampai min 3, ini min 3, min 3, nah seperti ini, digabung dengan 2 sampai tahingga. Nah, bisa juga kayak gini. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, ini ya, sama ya hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, cuman ini kayaknya salah nih. Dia kurang menambahkan. Ini ntar dulu ya, kurang sama dengan kan ini. Nah, mestinya jadi masuk. Min 3 sama 2-nya masuk mestinya.
Dan ini pun tandanya begini ya, mestinya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membicarakan sedikit yang lebih dalam lagi, yaitu pertidaksamaan dari nilai mutlak. Masih ingat nggak tentang nilai mutlak? Dan yang pastinya adalah harus ingat juga tentang sifat-sifatnya, karena itulah yang akan membantu kita menyelesaikan soal-soal pertaksamaan untuk nilai mutlak. Oke, nilai mutlak masih ingat, dia simbolnya seperti ini. Nah, definisi. Nah, ini nilai mutlak. Nilai mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih besar dari sama dengan 0, dan min X untuk X kurang dari 0. Ya, itu adalah definisinya. Nah, arti geometrisnya, secara geometris ya, harga mutlak X ini adalah jarak titik X ke titik 0. Nah, makanya harus diharga mutlakan. Kenapa harus diharga mutlakan? Karena yang namanya jarak, ada nggak yang negatif? Nggak ada kan? Jadi, kalau misalnya kita punya jarak, misalnya ini ada titik 0, ini ada X, ini ada min X, gitu ya. Maka, di sini jaraknya tetap dia X, ya. Di sini juga jaraknya X juga, kalau ngomongin jarak. Dia menggunakan harga mutlak. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini yang paling penting. Ketidaksamaan nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Itu yang harus kalian sangat kuasai dan pelajari. Yang pertama adalah harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Ya. Yang kedua, ini bahwa harga mutlak X kurang dari sama dengan A itu dan A lebih besar dari 0, itu artinya seperti ini. Yang ketiga, harga mutlak X lebih besar dari A lebih besar dari 0, itu artinya X lebih besar dari sama dengan A. Kalau kurang dari, dia berada di antara. Kalau lebih besar, ya, dan A-nya lebih besar dari 0, berarti dia X lebih besar dari sama dengan A. Atau X kurang dari sama dengan min A. Yang keempat, nah kalau ada pertidaksamaan dari dua harga mutlak, ya, harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y, maka ini bisa bentuknya seperti ini. X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Dan yang kelima adalah untuk harga mutlak pecahan. Ini bisa dipecah. Ya. Dan yang terakhir, ketaksamaan segitiga itu penjumlahan dari dua buah bilangan dalam harga mutlak. Ini bentuknya seperti ini. Dan kalau pengurangan bentuknya seperti ini dan tandanya pun berbeda. Ya, itu adalah sifat-sifat yang perlu kalian pahami dan dalami ya, sebenarnya gitu. Dan sekarang kita akan coba ke contoh soal. Menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak. Nah, kita lihat di sini, yang pertama contoh 2X, harga mutlak 2X min 5 kurang dari 3. Nah, menurut sifat, ya, kita bisa menggunakan sifat kedua. Coba kita lihat lagi ya, sifat kedua itu apa? Biar ngeh. Nih, harga mutlak X kurang dari A. Ya, nih, harga mutlak X kurang dari A itu, ya, maka, ya, menggunakan sifat kedua, artinya dia seperti ini. Ini A-nya tadi. Ini X-nya. Selanjutnya, caranya sama. Ya, kita hilangkan min 5-nya dengan menjumlahkan ketiga ruas dengan 5. Dan kita akhirnya menghasilkan persamaannya. Dan kita buat himpunan penyelesaiannya. Dan ini gambarnya. As simple as that. Ya, cukup sederhana. Baik, contoh soal nomor 2. Kita punya bentuk seperti ini. Ini sama kayak tadi ya. Tapi kita juga bisa menggunakan sifat keempat untuk nomor 2 ini. Karena ruas kiri maupun kanan keduanya sama-sama positif. Nah, ini bisa kita kuadratkan. Ya, jadi ini kita kuadratkan, ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita sederhanakan. Jadi udah dalam bentuk kesini, kita faktorkan lagi, Kak, sama kayak tadi cara-cara sebelumnya. Dan kita dapat 2 titik lagi ya, dapat 2 titik pemecah lagi. Tuh, 1 dan 4.
dan kita buat garis bilangannya, nanti kita cari plus minnya lagi. Kalau misalnya kurang dari, artinya kita mainnya ambilnya yang negatif. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, soal yang ketiga, nah bentuknya seperti ini. Ruas kiri, ruas kanan itu harga mutlak. Ya, kita menggunakan sifat nomor 4, yaitu mengkuadratkan. Ya, bisa. Dikuadratkan, dijabarkan, lalu disederhanakan, dan kita peroleh hasilnya 3x kuadrat tambah 7x tambah 4, dan kita bisa dapatkan pemecahnya. Artinya ini nanti difaktorkan. Nah, pemecahnya adalah min 4/3 sama min 1. Kita buat garis bilangannya, ya, min 4/3 sama min 1. Ya, karena soalnya adalah kurang dari sama dengan, ya artinya kita ambil yang min. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 4. Ini X per 2 tambah 7 harga mutlaknya lebih besar dari sama dengan 2. Oke. Ini bisa ditulis seperti ini. Menurut sifat nomor berapa tadi? 3 kalau nggak salah ya. Atau, satu lagi dia kurang dari sama dengan min 2. Nah, ini kita satu-satu cari nih. Kita turunkan. Yang pertama, ini menjadi ini. Yang kedua, ininya juga sama. Kita dapat. Jadi sebenarnya dari sini kita udah dapat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah dia X-nya lebih besar dari min 10 atau X-nya kurang dari min 18. Atau kalau dalam gambarnya seperti ini. Gambar garis bilangannya. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Ya, baik. Nah, untuk sementara untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Kita sudah banyak membahas tentang soal-soal, contoh soal, dan mungkin nanti ada sedikit latihan ya dari saya akan saya siapkan. Saya harap kalian bisa memahaminya. Dan kalaupun tidak memahami, nanti kita ada pertemuan secara interaktif ya untuk membahas apa-apa saja yang masih belum dimengerti. Dan juga selain itu kalian juga saya sarankan untuk mencari ilmu seluas-luasnya lagi dari berbagai video lainnya ataupun dari buku-buku ataupun dari e-book dan sebagainya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, keep healthy dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.